pukul 12 lewat. Mari kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita mengikuti kebaktian penghiburan ini. Jemaat perkabungan terkasih dan keluarga yang berduka bisa mohon bangkit berdiri. Kita menaikkan lagu pujian dari nomor 2 dari kertas acara yang ada di tangan kita masing-masing. Saya melihat jalanmu, tak mengerti rencana, namun tetap ku Bapa di dalam surga, di tengah kesedihan kami, di tengah kehilangan kami akan seorang ayah, kami tetap memegang teguh janji-Mu. Kami mau percaya bahwa rancangan-Mu adalah yang terindah bagi setiap kami, setiap saudara kami terkasih, Kokung An, bagi setiap anggota keluarga. Biarlah ya Bapa, di tengah kesedihan kami memperoleh penghiburan dari Engkau sendiri ya Bapa, sehingga sungguh kami dimampukan untuk terus bertahan, untuk tetap setia, untuk tetap melakukan bagian kami di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Sekali lagi ya Bapa, mohon penghiburan daripada Engkau untuk keluarga yang sedang berduka. Biarlah ya Bapa, sukacita damai sejahtera-Mu sungguh meliputi hati setiap mereka. Sehingga sungguh ya Bapa, di tengah kehilangan ini kami tetap boleh merasakan ada damai sejahtera-Mu, ada ketenangan di dalam Engkau ya Bapa. Kami mau serahkan kebaktian penghiburan malam ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Pimpin dan berkati ya Bapa. Biarlah sungguh penghiburan dari Engkau sendiri hadir di dalam hati setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami mau serahkan
ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memohon dan berdoa. Amin. Silakan duduk, jemaat perkabungan terkasih. Kita akan naikkan kembali pujian dari lagu nomor 1. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Satu kali lagi. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Satu kali lagi kita nyanyikan, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Biarlah janji Tuhan yang kita pegang bahwa Dia adalah setia adanya. Dalam segala perkara, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun mungkin kita tidak setia, Dia tetap setia buat kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian dan keluarga duka yang kami kasihi, saya akan membacakan sebagian dari firman Tuhan yang akan menjadi dasar dalam perenungan kita pada malam hari ini. Diambil dari 2 Samuel 18 ayat 24 hingga ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan, 2 Samuel 18 ayat yang ke-24. Adapun Daud duduk di antara kedua pintu gerbang, sedang penjaga naik ke sotoh pintu gerbang itu, di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnyalah orang datang berlari seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja, lalu raja berkata, jika ia seorang diri, maka kabar yang baiklah disampaikannya. Sementara orang itu mendekat, penjaga itu melihat seorang lain datang berlari. Lalu penjaga menyerukan kepada penunggu pintu gerbang, katanya, lihat, ada lagi orang datang berlari, seorang diri. Berkatalah raja, itu pun pembawa kabar yang baik. Sesudah itu berkatalah penjaga, aku lihat cara berlari orang yang pertama itu seperti cara berlari Ahimaas bin Sadok. Berkatalah raja, itu orang baik, ia datang membawa kabar yang baik. Lalu Ahimaas berseru kepadanya, katanya kepada raja, selamat. Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah serta berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja.
Selamatkah Absalom, orang muda itu? Jawab Ahimaas, aku melihat keributan yang besar ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja. Hambamu ini, tetapi aku tidak tahu apa itu. Kemudian berkatalah raja, pergilah ke samping, berdirilah di sini. Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri. Maka datanglah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, Tuanku Raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada tangan semua orang yang bangkit melawan tuanku. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Etiopia itu, selamatkah Absalom, orang muda itu? Jawab orang Etiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjang pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau. Absalom, anakku, anakku. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Kau berikan firman-Mu menjadi penghiburan bagi setiap kami. Biarlah firman ini Kau boleh bantu kami memahaminya, mengertinya, sehingga sungguh boleh menjadi kekuatan bagi kami di saat-saat kesedihan kami. Biarlah ketika kami mengingat akan sosok seorang pribadi yang begitu ceria dan penuh kasih, kami mendapatkan penghiburan kekuatan daripada Engkau ya Bapa. Tolonglah hamba-Mu dengan segala keterbatasan kelemahan, boleh menjadi alat pemberita kebenaran-Mu. Biarlah yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami masing-masing diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca bagian ini mungkin sebagian dari kita kurang bisa memahami apa yang sedang terjadi. Apalagi dikaitkan dengan kebaktian penghiburan yang sedang kita lewati saat ini. Sedikit latar belakang dari ayat-ayat yang saya bacakan tadi adalah pada saat kejadian ini Raja Daud itu sedang berduduk di pintu gerbang, sementara panglimanya Yoab itu sedang berperang melawan Absalom. Absalom ini siapa? Absalom ini anaknya Raja Daud, anak yang bangkit melawan ayahnya sendiri, berbalik dan ingin menjatuhkan Raja Daud karena Absalom ingin menjadi seorang raja. Lalu berperanglah pasukan Daud melawan pasukan Absalom. Saudara bisa perhatikan ya, setiap kali ada orang yang datang membawa kabar, pertanyaan Daud perhatikan saudara. Selamatkah Absalom anak orang muda itu? Selamatkah Absalom orang muda itu? Saudara, di tengah musuhnya dalam tanda petik. Bukan dia tidak memikirkan kemenangan dari pihak dia. Tetapi yang dia pikirkan adalah bagaimana kondisi Absalom, anakku. Saudara, kita mengenal di dalam dunia, mungkin kasih yang paling besar itu adalah kasih orang tua kepada anak. Mungkin ini bisa mirip, mungkin gambaran paling mendekati antara kasih Allah kepada kasih manusia, kepada manusia. Kasih orang tua kepada anak. Inilah apa yang disampaikan di dalam bagian firman Tuhan ini. Saudara, kita mengenal bagaimana pepatah mengatakan, kasih anak sepanjang jalan, kasih ibu sepanjang masa. Saudara, dari kalimat itu saja kita bisa melihat sebuah perbandingan yang sangat jauh. Bagaimana kasih orang tua kepada anak dan kasih anak kepada orang tua. Ketika dikatakan kasih ibu sepanjang masa, saya percaya kasih ayah pun bisa seperti itu. Seorang ayah yang begitu mengasihi anak-anaknya, bahkan mungkin rela melakukan apapun demi untuk anak-anaknya. Saya ingat ketika putri kami menikah, ketika saya menyerahkan tangan putri saya kepada calon mantu saya, waktu itu di gereja,
jadi saya tidak mungkin berbohong di hadapan Tuhan. Saya katakan kepada calon mantu saya sangat mengasihi anak saya. Bahkan saya rela memberikan nyawa saya untuk anak saya. Saya harap kamu juga mau melakukan hal yang sama. Itu yang saya katakan kepada calon mantu saya. Saya tidak tahu, mungkin dia kaget juga mungkin ya. Tetapi saudara, itulah kasih ayah kepada anak. Kasih ibu kepada anak. Bisa diumpamakan mirip seperti kasih Allah kepada manusia. Saudara, di sini dikatakan bahwa sekalipun Absalom itu jahat, Absalom itu ingin menjatuhkan Raja Daud, ingin mungkin menghabisi Raja Daud, ayahnya sendiri. Tetapi Raja Daud tetap mengasihi Absalom. Dia bahkan katakan di bagian terakhir, Absalom, anakku, anakku, kalau aku mati menggantikan engkau. Daud masih lebih rela dia mati menggantikan kematian anaknya. Itu kasih seorang ayah, kasih seorang ibu untuk anak-anaknya. Saudara, saya tidak tahu bagaimana di tengah-tengah keluarga kita. Tetapi saya percaya Kokung An punya kasih seperti itu. Kasih yang begitu rela berkorban untuk anak-anaknya. Saya juga kaget ketika mendengar dia menderita kanker, tetapi langsung stadiumnya itu sangat parah, stadium 4. Saya berpikir, apa mungkin dia tidak merasakan, atau dia merasakan tapi dia tidak mau menyusahkan. Dia tahu ada sesuatu tetapi dia simpan sendiri sampai kondisi itu menjadi begitu beratnya dan sangat parah. Itulah kasih ayah kepada anak-anaknya. Dia rela melakukan apapun untuk keluarganya. Saya percaya juga untuk adik-adiknya. Kokung An sebagai kakak yang paling besar, dia begitu memperhatikan adik-adiknya. Dia memperhatikan kondisi keluarga adik-adiknya. Dia begitu mengasihi mereka. Itulah sosok yang sekarang malam ini kita kenang. Kasih yang begitu besar, yang rela sampai tidak ingin menyusahkan orang lain, bahkan untuk mati untuk orang yang dia kasihi. Saudara, sesuatu yang lumrah kalau orang mau mati untuk seorang anak yang dikasihinya. Tetapi apakah mungkin ada orang yang mati untuk orang lain? Firman Tuhan mengatakan, sebab tidak mudah seorang mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Saudara, kalau di awal saya katakan menggantikan kematian orang yang dikasihi. Mungkin bagian yang kedua ini saya mau menyampaikan menggantikan kematian orang yang baik. Mungkin bagi orang yang baik, ada sebagian orang rela mati untuk orang yang baik tersebut. Mungkin apakah prajurit rela mati untuk panglimanya, karena dia tahu panglimanya itu posisinya begitu penting, begitu baik. Lebih baik saya yang mati daripada jenderal saya yang mati. Atau mungkin pas pampres, pengawal-pengawal presiden, mereka itu dilatih untuk menjadi tameng hidup. Kalau sampai ada tembakan itu dia akan melindungi sang presiden. Dia merelakan dirinya untuk kebaikan sang presiden, karena dia tahu posisi seorang presiden begitu pentingnya, lebih penting dari dirinya sendiri. Saudara, untuk orang yang baik masih mungkin orang mau mati. Tetapi pertanyaan saya yang ketiga, apakah ada orang yang mau mati untuk orang yang berdosa? Kalau anak yang kita kasihi, kita rela mati untuk dia. Untuk orang yang baik, kita juga bisa rela mati untuk dia.
Tetapi bagaimana kita mungkin bisa mati untuk orang yang berdosa? Orang yang mungkin menyakiti kita, orang yang mungkin melawan kita. Saudara, ternyata di dalam sejarah dicatat ada orang yang sedemikian. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, bukankah ini adalah kasih yang teramat besar? Tiada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang mau mati buat orang berdosa seperti kita ini. Saudara, itulah kasih Allah buat kita. Saya jadi teringat ketika Daud mengatakan, Absalom, Absalom anakku, anakku, kalau saja aku mati menggantikan engkau. Saudara, saya berpikir kemungkinan besar di dalam pikirannya Daud. Dia tahu, dia kalau meninggal, dia akan pergi kepada Bapa, kepada Allah. Tetapi dia meragukan Absalom yang jahat, yang berkhianat itu, apakah dia akan masuk ke dalam kekekalan, masuk dalam kerajaan sorga. Jadi artinya Daud berpikir, lebih baik aku mati, karena aku akan bertemu dengan Allah di sorga. Tetapi Absalom, jangan dia mati, karena jangan-jangan dia tidak bisa masuk ke dalam kekekalan, masuk dalam kerajaan sorga. Bapak, kita melihat bagaimana kasih Allah yang begitu luar biasa, menyediakan dirinya mati untuk orang-orang berdosa, sehingga mereka boleh datang kepadanya. Itulah yang ada di dalam pikiran Daud ketika mengatakan, kalau saja aku mati menggantikan Absalom. Saudara, kematian Kristus buat kita memberikan sebuah keselamatan yang luar biasa. Ayat yang ke-9 mengatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Orang berdosa harus mendapatkan murka Allah, harus mendapatkan hukuman. Tetapi karena kasih Allah yang menebus kita, yang mati menggantikan kita di atas kayu salib, kita dibebaskan dari murka Allah. Kita dilepaskan dari hukuman Allah. Itulah yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang datang kepadanya dan percaya kepadanya. Sungguh ini boleh menjadi sebuah penghiburan buat kita semua, buat keluarga yang berduka. Saya mengenal Kokung An sejak saya masih muda. Sejak mungkin saya lupa apakah ketika saya kuliah mungkin ya, ketika saya sudah masuk ke GKI Anugerah, saya mengenal Kokung An masih menjadi pengurus di BPK Penabur. Bahkan pernah menjadi ketua panitia Natal di mana saya menjadi salah seorang anggota panitia. Salah seorang senior di GKI Anugerah, seorang yang sangat aktif di dalam usia produktifnya. Seorang yang pembawaannya sangat santai, ceria, tetapi dia setia di dalam pelayanannya. Saya percaya Kokung An sekarang sudah beristirahat dari sakit penyakit yang dia derita, dari jerih lelah di tengah-tengah dunia ini. Baru kemarin saya berkesempatan menelepon dengan Yeni. Kami sempat berbincang-bincang. Saya melihat bagaimana Yeni juga sudah siap. Daripada melihat kondisi sang ayah dalam keadaan menderita sakit yang begitu berat, mungkin juga melelahkan, dengan sebuah keyakinan, kalau memang waktunya Tuhan panggil, keluarga bisa dengan rela, dengan sebuah kepasrahan melepaskan kepergian ayah, suami yang dikasihi. Saudara, ketika kita mengerti ada sebuah kasih yang rela mati buat orang-orang berdosa,
menggantikan orang-orang yang berdosa. Kita mendapatkan suatu penghiburan bahwa suatu kali nanti kita akan berjumpa kembali dengan orang yang kita kasihi. Tidak di dalam keadaan sakit, tidak di dalam keadaan yang kondisinya semakin menurun, tetapi di dalam kondisi yang penuh sukacita, di dalam tubuh sorgawi yang tidak lagi akan habis dimakan waktu, tidak lagi mengenal itu apa artinya sakit penyakit. Biarlah ini boleh menjadi sebuah penghiburan untuk setiap anggota keluarga ketika melewati hari-hari ke depan tanpa kehadiran seseorang yang begitu kita kasihi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, kalau Engkau sudah memberikan Kristus yang rela mati menggantikan kami orang-orang berdosa, sehingga kami beroleh kehidupan kekal di dalam Engkau ya Bapa. Kami memperoleh keselamatan di dalam Engkau. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk seluruh keluarga yang berduka. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, penghiburan. Biarlah sungguh di tengah kesedihan, di tengah kehilangan, mereka memperoleh ketenangan, memperoleh kedamaian. Sekalipun mungkin begitu susah, begitu sulit di tengah kehilangan ini. Bapa di dalam surga, kami percaya saudara terkasih kami, Bapak Angga Kanaan, Kokung An, sudah beristirahat dengan damai di sisimu. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan, hanyalah sukacita bersama-sama dengan Engkau. Sementara kami yang masih diberikan kesempatan untuk masih hidup di tengah-tengah dunia ini, biarlah kami sungguh mempergunakan waktu yang ada untuk boleh menyatakan akan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami, untuk membagikan kasih yang sudah kami rasakan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami mau serahkan setiap pribadi yang ada di ruangan ini ke dalam tangan-Mu. Kalau di antara kami ada yang masih meragukan akan pengampunan di dalam Kristus, akan penebusan atas hukuman dosa, biarlah Engkau akan menyatakan diri-Mu ya Bapa, dan berikan kelembutan kepada pribadi-pribadi tersebut, sehingga mereka datang kepadamu dan memperoleh keselamatan di dalam Engkau. Kami mau serahkan seluruh doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memohon dan berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian penghiburan pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu nomor 3. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak perlu setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku. Minta jemaat untuk bangkit berdiri. Ku dapat dalam Yesus.
Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Bapa di dalam surga, sungguh kami boleh mendapatkan kekuatan di dalam Engkau. Kami boleh berdiri dengan teguh dan tidak akan goyah ketika kami mengandalkan Engkau di dalam hidup kami, ketika kami memegang janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau berdoa sekali lagi untuk keluarga yang ditinggalkan, keluarga yang berduka. Tuhan, Engkau sendiri akan menghiburkan, memberikan kekuatan kepada setiap mereka. Sehingga ya Bapa, sekalipun di tengah kesedihan, sekalipun di dalam hati yang begitu penuh dengan duka, mereka boleh tetap setia, mereka boleh tetap bertahan, mereka tetap boleh bersyukur atas karya Tuhan, atas diri suami, ayah, kakek, kakak yang kami kasihi. Limkungan, kami mau serahkan setiap anggota keluarga, Engkau sendiri yang akan menghiburkan dan menguatkan. Biarlah ya Bapa, di akhir ibadah penghiburan ini, kami memohonkan berkat yang daripada Engkau turun atas setiap kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan kasih penghiburan dan penyertaan dari Rohul Kudus bersama-sama dengan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Sedikit warta yang perlu kami sampaikan. Esok hari masih ada satu kali kebaktian penghiburan. Diadakan pada pukul 7 malam dan akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Henry Efrin. Kemudian jenazah akan diberangkatkan pada hari Kamis 4 Maret dengan kebaktian pemberangkatan jenazah pada pukul 8.30. Jenazah akan diberangkatkan ke biarlah ini boleh berita kepada handai tolan bagi keluarga yang berduka. Tuhan Yesus memberkati.